pujilah Dia yang menyelamatkan. Bapak Ibu, saya mengawali renungan kita dengan sebuah pertanyaan. Menurut Bapak, Ibu, Saudara semua, bayi yang baru lahir cenger ngoek-ngoek niku empun dosa apa dereng? Boleh. Bayi yang baru lahir, kita percaya itu sudah tidak suci lagi. Kita sudah menerima warisan. Ini buatan bengkok tanah ya. Warisan yang diterima setiap kita, bahkan anak-anak kita yang masih baru sudah juga menerima warisan yang namanya adalah dosa warisan. Yang saya mau sampaikan, dosa warisan itu adalah pada akhirnya membuat manusia itu cenderung berbuat dosa. Kecenderungan manusia ketika menerima dosa warisan, di dalam tubuh kita sudah mengalir darahnya dosa, maka kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Dan firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Dan nggak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Upah dosa itu maut. Tetapi kita bersyukur anugerah Tuhan menyelamatkan kula panjenengan dari belenggu kuasa dosa. Amin. Yesuslah yang mengangkat panjenengan dari kubangan kuasa dosa itu. Sehebat apapun usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya dari dosa, tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa. Jenengan pun berusaha mati-matian melakukan disiplin rohani, pasti suatu saat akan mengalami jatuh. Kita tidak bisa, kita tidak bisa menolong diri kita sendiri lepas dari belenggu dosa. Hanya anugerah Tuhan, hanya kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kula panjenengan. Makanya pagi ini kita semua berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Kepunyaannya sinten? Kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, roh. Sekarang, Ibu Bapak, ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara, saya mau sampaikan, ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar bersama Bapak Ibu dari surat Yakobus pasal yang kelima ayat 12 sampai yang ke-20 ini. Kita pada akhirnya mengerti apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Ayat 12 Bapak Ibu perhatikan. Tetapi yang pertama, yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jelas Ibu Bapak, ayat 12 ini
mau mengatakan kepada kula panjenengan sedaya, ketika Tuhan sudah memberikan kita anugerah keselamatan, yang perlu kita lakukan adalah jadilah wong Kristen yang bisa niki mawon sih. Simbol kita. Dan dia wong Kristen sing iso dipercaya omongan kita itu loh Bapak Ibu. Banyak orang yang mengatakan gah ge, neng orang kepanggil. Orang sumpah-sumpah demi Tuhan. Demi nopo enggak perlu. Firman Tuhan katakan nek iya ngomong, iya. Nek orang ngomong orang. Jadi orang Kristen itu simbol. Anugerah Tuhan sudah menyatakan yang luar biasa kepada kita diselamatkan loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita lakukan bagian kita. Bagian Tuhan kan sudah. Bagian Tuhan kan menyelamatkan hidup kita. Bagian kita sekarang noto wae. Paling betul noto omongan itu supaya bisa dipercaya. Perkataan kita ini akan menjadi nama Tuhan dipermuliakan atau nama Tuhan dipermalukan. Dua itu tok Bapak Ibu. Bisa dipercaya, menjadi suami yang bisa dipercaya, menjadi istri yang bisa dipercaya, menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Apalagi bapak ibunya sibuk gitu, anaknya di rumah sendirian. Jadilah anak-anak yang bisa dipercaya. Namun ngisi-ngisi keluarga. Kalau kita karyawan, jadilah karyawan yang bisa dipercaya. Nah, jadi pendeta, jadilah pendeta yang bisa dipercaya. Apa tuh yang kira-kira nih? Alah, apa tuh yang lain? Loh, apa tuh ini? Enteng ah. Kita punya Tuhan Yesus. Nek mendelok kekuatan kita sendiri, kita tidak pernah bisa. Berat orang dipercaya. Mari Bapak Ibu, panjang dan orang Kristen itu kan aura, menyangkal diri, gitu, memikul salib, baru itu. Ya, yang pertama Bapak Ibu, Tuhan sudah selamatkan kita. Mari kita menjadi umat Kristen yang tahu diri lah. Paling tidak kita menjadi orang Kristen yang bisa dipercaya dalam hal omongan kita, perkataan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu bisa baca ayat 13 sampai 18. Saya menemukan satu poin dari ayat 13 sampai 18. Poin yang saya temukan adalah jadilah orang Kristen yang tidak melupakan manusia itu tempatnya lupa. Ini pembenaran diri. Tetapi memang pada kenyataannya kita itu seringkali lupa akan Tuhan. Hal apa yang bisa membuat orang percaya lupa akan Tuhan? Ketika orang itu dalam keadaan menderita. Ayat 13 demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Firman Tuhan sangat jelas meminta kita supaya kita itu berdoa di saat kita mengalami penderitaan. Ketika tantangan hidup, pergumulan hidup yang begitu berat, seringkali kita lupa untuk berdoa. Seringkali kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Seringkali kita yang ada hanyalah gerundel, kemerungsung, dan marah kepada Tuhan. Tidak hanya penderitaan Bapak Ibu, yang membuat orang bisa lupa kepada Tuhan adalah kesenangan. Hati-hati. Ketika apa yang jenengan lakukan berhasil,
Ketika pendidikan jenengan berhasil, ketika rumah tangga jenengan baik-baik saja, hati-hati. Bisa-bisa kita larut dalam euforia sehingga kita bisa lupa bahwa semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, Bapak Ibu. Dalam segala kehidupan kita, dalam segala musim kehidupan kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Entah senang, entah boten senang, berdoa. Firman Tuhan kata. Apa artinya berdoa, Bapak Ibu? Berdoa artinya itu pasrah dan marah. Boten mau pasrah doa, Bapak Ibu. Pasrah dan juga disertai dengan sumarah. Berdoa itu artinya kita mengakui bahwa kita nggak berdaya tanpa Tuhan. Berdoa itu artinya kita mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa dan sanggup menolong kita. Bukan berdoa itu marah-marah kepada Tuhan. Gimana sih Tuhan? Bla 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 bla. Boten. Ketika kita berdoa, itu artinya kita benar-benar mengakui bahwa Yesus Tuhan, Engkau Allah yang punya kuasa, yang sanggup menolong setiap kesulitan hidup. Ketika panjenengan senang, bernyanyilah. Bernyanyi seperti Daud ketika dia berziarah ke bait Allah di Yerusalem. Dia mengakui semuanya karena Tuhan. Bahkan setiap jangka Daud itu sujud, Bapak Ibu. Daud sujud setiap jangka. Yerusalem pernah saya bilang kan, itu kan letaknya di perbukitan bait Allah itu, nanjak betul. Yerusalem bait Allah di pol pucuk. Dari bawah Daud dan seluruh umat Israel ketika mau ke bait Allah, setiap jangka dengan puji-pujian dia nyanyi, dia sujud, maju malih, dia sujud, mengakui bahwa hidupnya tanpa Tuhan, Daud gak bisa berbuat apapun. Mazmur Daud, pengakuan Daud bahwa Daud tanpa Tuhan, Daud gak bisa apa-apa. Apalagi kelolaan panjenengan tanpa Tuhan, pulau panjenengan betul bisa berbuat apa-apa. Percaya. Makanya kemarin saya sampai berani bilang, kebodohan terbesar adalah ketika kita meninggalkan. Karena kita tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Daud yang raja besar, kondian kedoyo, maju sak langkah sujud terima kasih Tuhan, maju sak langkah sujud terima kasih Tuhan, itu Daud. Dengan kurang sinten, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan skill kita, mengandalkan kekayaan kita disebut Tuhan habis. Sak menit, betul sak menit kan dentian. Kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah lupakan Tuhan. Penderitaan yang kita alami itu akan membuat kita kuat. Penderitaan yang kita alami akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan ganda putra, dengan manja terus. Enggak pernah jangan ajari untuk bagaimanakah berjuang dalam kehidupan ini. Ketika musim kehidupan menerpa dia nggak bisa bertahan. Demikian pun Allah Bapa kita di surga. Allah memang sengaja nggak memanjakan kita terus. Kadang kayak ditimang-timang, dimanja-manja, tapi kadang Tuhan izinkan persoalan menghampiri kita, kayak betul. Supaya apa? Kita kuat. Jenengan tidak pernah menghadapi pencobaan, jenengan tidak pernah menghadapi tantangan, jenengan akan menjadi orang Kristen yang lemah. Burung Raja Wali, ketika dia berumur 60 tahun, bulunya itu berodol. Jangan bayangkan setiap bulunya potong, Raja Wali akan merasa kesakitan luar biasa. Namun ketika bulunya sudah potong semua, akan tumbuh bulu yang baru. Yang akhirnya dengan bulu yang baru itu dia bisa mengepakkan sayapnya, dia bisa terbang tinggi dan bisa hidup lebih lama lagi, bisa 100 tahun lebih. Itu burung Raja Wali.
Tapi harus mengalami yang namanya brodol ini. Fase penderitaan harus kita alami supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kalau orang Kristen kok kepenak terus uripe, saya percaya dia akan seperti orang yang mendirikan bangunan di atas mana? Pasir atau batu karang? Aku dari Tuhan pun pengen golek kepenak kok. Salah alamat panjenengan. Firman Tuhan katakan dari Gusti harus menyangkal, memikul. Perkawasan anggota endingnya tetap happy ending. Yang sebelum itu kita harus berjuang dulu, ya kan? Ada berkat yang tinggal muluk, yang ada berkat yang harus kita perju. Terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, mari jadilah orang Kristen yang bisa dipercaya. Mari bukan omongan kita. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang tidak melupakan Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam segala musim hidupmu. Susah, senang, sakit, sembuh, libatkanlah Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Meskipun kita punya penyakit yang sama, yaitu sering melupakan Tuhan. Kita diingatkan jangan lupakan Tuhan. Yang terakhir, ketika Tuhan sudah selamatkan kita, apa yang harus kita lakukan? Ayat 19 dan 20 saya akan baca. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut dan menutupi banyak dosa. Ayat 19 dan ayat 20 ini saya diberkati dengan satu poin, bahwa ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, maka jadilah orang Kristen yang peduli dan mau menyelamatkan. Amin. Jadilah orang Kristen yang memiliki kepedulian dan mau juga menyelamatkan. Artinya diselamatkan untuk menyelamatkan. Amin. Mari kita satukan hati. Kita golong giling demonstrasikan kuasa Tuhan. Gereja Tuhan akan dipakai Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita jangkau mereka. Kita jangkau. Mungkin mereka adalah orang-orang yang dikatakan firman Tuhan. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, mungkin mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dan kita nggak boleh tutup mata. Sengaja ini saya taruh tengah, Bapak. Tadi pagi jam 4 saya masuk dan berdoa. Kita memang nggak bisa pergi ke mana-mana. Dompet misi. Kita hanya bisa mengumpulkan uang kita untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu pergi ke pedalaman, menjangkau suku-suku terabaikan, menjangkau jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan. Enggak seberapa jumlahnya, tapi Tuhan enggak lihat jumlahnya. Tuhan hati panjenengan yang lihat. Tuhan melihat hati ketulusan panjenengan yang memberikan untuk dompet misi ini. Gereja harus sehat. Di dalam harus kita rawat. Dan jangan abaikan mereka yang belum mengenal Kristus. Amin. Yakinlah, ketika gereja kita mau memberi, Bapak Ibu, Tuhan akan ngesoi berkat tempat itu. Ini bukan itu motivasi kita, ya. Jangan berkat motivasimu, salah. Ayo kita lakukan bagian kita, menjadi berkat. Banyak tuayan benar. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menutup mata. Untuk menemui kita butuh dan seringkali saya bilang bahwa pelayanan itu ada 3D: doa, daya, dan jangan berdoa luar biasa nggak ada orangnya, juga repot.
Ada orangnya didoakan yang nggak ada dananya. Juga mari kita menjadi orang Kristen yang peduli. Bapak Ibu, anugerah keselamatan adalah segala-galanya. Duit kita nggak ada bandingnya. Talenta kita nggak ada bandingnya. Bahkan seluruh pengabdianku sampai akan mati melayani Tuhan nggak akan pernah sebanding dengan anugerah keselamatan yang Tuhan monggo pun setengah sama dibeli Bapak Ibu. 3 poin yang saya sampaikan. Ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, monggo jadi orang Kristen yang bisa dipercaya. Jadilah orang Kristen yang tidak melupakan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang peduli, yang mau menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.